Pagi itu, Tanah Abang berdenyut seperti nadi kota yang tak pernah berhenti berdetak. Jalanan sempit dipenuhi suara pedagang menawarkan barang, derap langkah pembeli yang saling berdesakan, serta aroma kain baru yang bercampur dengan keringat orang-orang yang mencari nafkah. Di tengah keramaian itu, berdiri sebuah kios sederhana milik Fahri. Lelaki berusia 40 tahun itu tampak sibuk menata gulungan kain batik, sesekali menyeka peluh yang menetes di pelipisnya. Wajahnya menampakkan kelelahan, tetapi matanya tetap menyimpan semangat. Ia tahu, setiap helai kain yang terjual bukan hanya soal uang, melainkan napas bagi keluarganya yang menunggu di rumah. Namun, di balik keriuhan pasar, ada bayangan kelam yang selalu menghantui. Setiap pedagang menyadari, di sudut-sudut gang bersembunyi mata-mata Reno, kepala preman yang menguasai Tanah Abang. Tak ada yang berani menentang, karena siapapun yang melawan, kiosnya bisa hilang dalam semalam. Fahri sudah berkali-kali menyaksikan barang pedagang lain dihancurkan tanpa ampun. Meski hatinya berontak, ia memilih diam, menelan rasa takut demi anak istrinya. Ia sadar, bertahan hidup di pasar ini bukan hanya soal menjual dagangan, tapi juga soal menunduk di hadapan kekuasaan yang kejam. Siang mulai merambat ketika Fahri baru saja menyelesaikan transaksi dengan seorang pembeli tetap. Senyum kecil muncul di wajahnya, tetapi seketika lenyap saat tiga pria berbadan kekar mendekati kios. Mereka tidak membawa niat membeli, hanya menenteng ancaman yang sudah akrab di telinga pedagang. Salah satu dari mereka melemparkan amplop kosong ke meja, menuntut setoran tambahan yang jumlahnya tak masuk akal. Fahri menatap benda itu dengan dingin, menahan gejolak di dadanya. Tangan kirinya bergetar, bukan karena gentar, melainkan karena amarah yang ia tekan begitu dalam. Para pengunjung pasar berhenti sejenak, menunggu apa yang akan ia lakukan, seakan tahu hari itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Suasana mendadak tegang ketika Reno sendiri muncul dari balik kerumunan. Lelaki berjaket kulit itu menatap Fahri dengan tatapan yang menyeringai, lalu tanpa bicara panjang ia meraih sehelai kain batik yang tergantung rapi di kios. Dengan sengaja, ia merobeknya di depan semua orang, suaranya memecah seperti luka yang tak terlihat. Kain yang seharusnya jadi sumber penghidupan, kini berceceran di lantai seperti lembaran harga diri yang diinjak. Fahri menunduk, rahangnya mengeras, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa dirinya seorang pedagang biasa. Ada bara yang menyala di balik diamnya, menunggu saat tepat untuk meledak. Malam turun perlahan, menyisakan pasar yang sepi dengan lampu-lampu temaram. Kios Fahri sudah terkunci rapat, namun pikirannya terus berputar, menolak tenang. Bayangan kain yang dirobek Reno masih menari di benaknya, seperti luka yang tak mau berhenti berdarah. Ia duduk di bangku kayu, menatap tangan yang dulu pernah terlatih menangkis dan memukul, tangan yang sengaja ia jinakkan demi hidup damai. Namun, kejadian siang tadi telah mengguncang semua pertahanannya. Di luar, suara langkah kaki samar terdengar, semakin mendekat, disertai tawa kasar yang menusuk telinga. Fahri tahu, malam ini mereka datang bukan untuk bicara, melainkan untuk menguji sejauh mana ia berani menentang. Pintu kiosnya bergetar keras saat ditendang, disusul teriakan penuh ejekan. 5 orang menerobos masuk, wajah mereka dilumuri kesombongan. Salah satunya langsung meraih gulungan kain dan melemparkannya ke lantai, sementara yang lain mendekat dengan ancaman. Namun sebelum tangan kasar itu menyentuh tubuhnya, Fahri bangkit. Gerakannya cepat, nyaris tak terlihat, menghantam dada lawan terdekat hingga tubuh itu terpelanting keluar pintu. Keheningan seketika tercabik oleh teriakan kesakitan. 4 orang lainnya terdiam sepersekian detik, tak percaya pedagang yang selama ini diam mampu melawan. Saat itulah mata Fahri memancarkan api yang berbeda, api yang menandakan kesabaran telah habis, dan badai perlawanan baru saja dimulai. Tubuh yang terhempas keluar kios membuat kerumunan kecil berkumpul. Pedagang yang masih berkemas berhenti, mata mereka melebar menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Fahri berdiri di ambang pintu, napasnya teratur, wajahnya dingin, sementara 4 preman tersisa menahan amarah bercampur ketakutan. Salah satu dari mereka mengayunkan pukulan liar, namun dengan satu gerakan sederhana Fahri menangkis lalu memutar pergelangan lawan hingga terdengar suara retakan. Jeritan itu menggema, menambah rasa gentar pada yang lain. 2 orang mencoba menyerang bersamaan, tetapi meja dagangan menjadi senjata, ditendangnya hingga menumbangkan keduanya.
Pasar yang biasanya riuh kini berubah mencekam, hanya berisi dentuman kayu, teriakan, dan langkah panik yang berlari mencari bantuan. Tak butuh lama hingga kabar pertarungan menyebar. Reno, yang sedang duduk santai di warung kopi tak jauh dari blok itu, mendengar laporan anak buahnya. Amarahnya memuncak, wajahnya menegang seperti baja yang dipanaskan. Dengan isyarat tangan, ia memanggil puluhan anak buahnya. Kumpulkan semua, malam ini kios itu jadi kuburan untuk kesombongannya, katanya lantang, membuat darah para preman mendidih. Sementara itu, Fahri berdiri sendirian di kiosnya yang berantakan, menatap jalanan gelap yang semakin ramai oleh langkah kaki. Hatinya tenang, seakan tahu pertarungan besar tak bisa lagi dihindari. Di matanya tak ada keraguan, malam itu bukan sekadar melawan geng pasar, melainkan pertaruhan harga diri dan masa depan seluruh pedagang. Gelombang langkah kaki terdengar mendekat, seperti arus hitam yang mengalir deras di lorong sempit Tanah Abang. 5, 10, lalu 20 orang preman bermunculan, menyebar ke kiri dan kanan, membawa besi, kayu, bahkan rantai. Sorot mata mereka penuh haus darah, seakan tak sabar melihat Fahri terkapar. Pedagang lain menutup kios dengan cepat, sebagian mengintip dari celah, menahan napas dalam ketegangan. Di tengah bayangan lampu neon yang berkelip, Fahri berdiri sendirian, tubuhnya tegap meski wajahnya sudah terluka ringan dari benturan sebelumnya. Sekilas ia mengusap darah di sudut bibir, lalu menatap lurus ke arah Reno yang berjalan paling depan dengan langkah penuh kesombongan. Ini saatnya kau hancur, ucap Reno dingin, diiringi tawa riuh anak buahnya. Namun alih-alih gentar, Fahri melangkah maju, menginjak sobekan kain batiknya sendiri yang berserakan di tanah. Ia meraih sebatang kayu kios yang patah, menggenggamnya erat seakan itu senjata pusaka. Ketika seorang preman menerjang dengan rantai berayun, Fahri bergerak cepat, menyelinap, lalu menghantam dada lawan hingga terhempas menghantam dinding. Sorak-sorai berubah menjadi teriakan panik. Serangan berikutnya datang bertubi-tubi, namun setiap gerakan Fahri adalah perpaduan ketenangan dan ketajaman. Malam itu pasar bukan lagi tempat dagang, melainkan arena pertempuran, dan setiap detik terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Pertarungan berubah menjadi badai. Dari segala arah, preman menyerbu seperti gerombolan serigala kelaparan. Suara rantai beradu dengan besi, teriakan bercampur dentuman kayu yang patah. Fahri bergerak lincah di tengah kepungan, tubuhnya seperti bayangan yang tak mudah disentuh. Satu tendangan keras membuat seorang lawan terhuyung jatuh menimpa gerobak sayur, sementara pukulan kayu di tangan Fahri melumpuhkan dua orang sekaligus. Meski jumlah mereka jauh lebih banyak, keberanian seorang pedagang sederhana mulai mengguncang mental para penyerang. Keringat bercampur darah mengalir di wajah Fahri, namun sorot matanya justru semakin tajam, memantulkan tekad yang tak bisa dipatahkan. Di sudut-sudut pasar, para pedagang menatap dengan mata berkilat, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka melihat seorang di antara mereka berdiri tegak melawan tirani yang selama ini mereka takuti. Reno yang berada di barisan belakang mulai gusar, wajahnya berubah kelam melihat anak buahnya berguguran satu persatu. Ia menghunus pisau panjang dari balik jaket, lalu melangkah maju dengan tatapan haus darah. Kau sudah melampaui batas, Fahri, ujarnya, suaranya bergema bagaikan vonis kematian. Namun, Fahri tak mundur. Dengan dada terangkat dan kayu yang masih erat tergenggam, ia menantang Reno secara langsung. Malam itu, lorong pasar seolah menahan napas, menunggu benturan paling menentukan di antara dua kekuatan yang bertolak belakang. Langkah Reno bergema berat, setiap pijakan seakan menyalakan ketakutan di antara anak buahnya yang mulai surut keberaniannya. Pisau panjang di tangannya berkilat di bawah cahaya lampu pasar yang redup, sementara Fahri berdiri diam, menunggu dengan sorot mata yang tidak goyah. Hening sejenak menyelimuti lorong, hanya terdengar desah napas mereka yang saling menantang. Begitu Reno menerjang, gerakan itu seperti kilatan kilat, cepat dan penuh kebencian. Namun, Fahri menunduk, menghindari tebasan pertama, lalu membalas dengan hantaman kayu yang menghajar pergelangan tangan Reno hingga pisau hampir terlepas. Riuh teriakan pecah, preman-preman lain terbelalak, menyaksikan pemimpin mereka dipaksa mundur beberapa langkah oleh seorang pedagang yang berani berdiri tanpa gentar. Pertarungan berlanjut sengit, dentuman kayu bertemu baja, menghasilkan suara yang memecah keheningan malam. Reno menyerang berkali-kali,
geram melihat gengsinya diruntuhkan di hadapan pasukannya. Namun Fahri, meski tubuhnya mulai dipenuhi luka dan napasnya berat, tetap tegak, menangkis dengan kekuatan yang lahir bukan dari otot semata, melainkan dari keyakinan. Setiap kali Reno menghantam, Fahri mengingat wajah istri dan anaknya, mengingat pedagang lain yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan dorongan itu, ia mengayunkan serangan terakhir pukulan kayu yang menghantam tepat di dada Reno, membuat tubuh besar itu terhempas keras ke tanah. Hening kembali menyelimuti pasar, hanya suara langkah Fahri yang terdengar, berdiri di atas reruntuhan ketakutan yang selama ini menjerat semua orang. Tubuh Reno tergeletak di lantai pasar, napasnya terengah dengan mata terbelalak menatap langit yang tertutup debu. Preman-preman yang tadi berteriak lantang kini terpaku, raut wajah mereka berubah pucat. Mereka menyadari bahwa sang pemimpin yang selama ini ditakuti bisa jatuh hanya oleh seorang pedagang sederhana. Beberapa mencoba mendekat, namun langkah mereka terhenti begitu Fahri menatap dengan sorot mata tajam, seolah mengirim pesan tanpa kata, "Cukup sudah." Hening yang panjang menggulung lorong, hanya terdengar desa angin yang membawa aroma kain robek bercampur darah dan keringat. Pelan-pelan, pedagang lain keluar dari persembunyian. Ada yang masih ragu, ada pula yang menatap dengan mata berkaca-kaca. Mereka melihat Fahri berdiri tegak, tubuh penuh luka namun jiwa tak tergoyahkan. Seorang lelaki tua, pedagang kecil di ujung blok, berani melangkah maju dan berteriak lantang, "Kami tak akan takut lagi." Suara itu disambut gemuruh sorakan, membuat sisa-sisa preman mundur ketakutan. Malam itu, pasar Tanah Abang bukan hanya menjadi saksi tumbangnya Reno, tetapi juga lahirnya keberanian baru. Fahri, pedagang yang selama ini diam, berubah menjadi simbol perlawanan api yang tak lagi bisa dipadamkan. Subuh merayap perlahan, sinar matahari pertama menembus celah atap pasar yang berdebu. Tanah Abang tampak berbeda pagi itu. Jalanan yang biasanya dipenuhi rasa was-was kini terasa lega, seolah beban lama terangkat. Reno dan anak buahnya yang tersisa dibawa keluar pasar, sebagian lari terbirit, sebagian lain menyerah dalam ketakutan. Pedagang yang dulu hanya bisa menunduk kini berjalan dengan kepala tegak, saling menepuk bahu seakan menemukan kembali martabat yang lama hilang. Fahri berdiri di depan kiosnya yang rusak parah, memandangi sobekan kain berserakan, namun bibirnya mengukir senyum tipis. Ia tahu, luka di tubuhnya hanyalah harga kecil dari kebebasan yang lebih besar. Sorak-sorai perlahan berubah menjadi tekad bersama. Pedagang mulai saling berjanji untuk menjaga pasar dari tirani baru, agar tragedi serupa tak pernah terulang. Anak-anak berlarian tanpa takut, istri-istri pedagang menyalami Fahri dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Di tengah semua itu, Fahri hanya mengangguk, menolak dieluk-elukan sebagai pahlawan. Baginya, yang ia lakukan hanyalah kewajiban seorang manusia ketika martabat diinjak. Namun, di mata orang-orang Tanah Abang, ia telah menjadi lebih dari sekadar pedagang. Ia adalah simbol keberanian, bukti bahwa meski seorang diri, jika berdiri untuk kebenaran, 1000 bayangan gelap pun bisa runtuh. Hari-hari berikutnya, pasar Tanah Abang berubah wajah. Tidak ada lagi teriakan pungutan liar, tidak ada ancaman di sudut gelap, hanya riuh dagangan yang kembali bernapas bebas. Fahri, meski tubuhnya penuh bekas luka, tetap berdiri di kios sederhana, menata gulungan kain dengan ketenangan yang sama seperti dulu. Namun setiap orang yang melintas kini menatapnya dengan hormat, seolah ia bukan lagi sekadar pedagang, melainkan penjaga harga diri seluruh pasar. Reno menghilang dari peredaran, kabar menyebar bahwa ia meninggalkan kota dengan tubuh pincang dan hati hancur. Bayangannya yang dulu menakutkan kini tinggal kenangan kelam yang tak berdaya. Suatu sore, ketika langit Tanah Abang dipenuhi cahaya jingga, Fahri duduk di bangku kayu depan kiosnya. Ia menatap kerumunan pedagang yang kini berani tersenyum, saling bercanda tanpa rasa takut. Hatinya lega, meski ia sadar perjuangan tidak pernah benar-benar usai. Akan selalu ada bayangan gelap yang mencoba kembali, tapi kali ini ia tahu, ia tidak sendirian lagi. Api keberanian telah berpindah ke dada banyak orang. Dengan nafas panjang dan mata yang menatap jauh, Fahri berbisik pada dirinya sendiri, selama kita berani menjaga kebenaran, tak ada tirani yang bisa bertahan selamanya. Senja itu menutup kisah, meninggalkan jejak seorang pedagang yang memilih melawan 50 preman, dan mengubah nasib seluruh pasar.